Karena perusahaan harus survive, perusahaan itu harus hidup, harus bisa bertahan. Nah, berarti jauh-jauh hari itu kita harus tahu. Makanya disebutlah cash flow. Nah, atau mungkin dana kita lebih. Kalau lebih sih ya nggak usah pusing. Kenapa? Kalau berlebih kan tinggal mau diapain aja gitu. Nah, ketika mau diapain itu teman-teman sekalian, itu juga harus jelas juga. Ketika mau kita investasikan, itu berarti harus apa pertimbangannya? Aman dan menguntungkan. Bagaimana aman, bagaimana menguntungkan? Nah, itu ada mekanismenya. Harus dinilai proyek tersebut. Apakah menguntungkan, apakah layak, atau mungkin tidak layak, di stop atau dilanjut begitu. Nah, sisi lain, teman-teman sekalian, kalau kita posisinya sebagai seorang analis kredit, orang bank begitu, atau seorang mahasiswa yang sedang belajar keuangan dengan saya hari ini gitu, berarti kan biasanya orang itu begini, Bapak Ibu sekalian, mau minjem uang itu kan berdasarkan kemauan, berdasarkan keinginan, berdasarkan nafsu gitu. Ya silahkan aja, nggak ada yang larang. Tapi kalau seorang mahasiswa ya silahkan aja kamu kamu minjem setinggi tingginya. Tapi kita harus tahu berapa sih kebutuhan ente nih kan gitu. Nah kebutuhan ente berapa itu dilihat dari cash flow tersebut. Apakah sudah selesai? Belum. Setelah ketahuan berapa besar kebutuhannya, berarti harus dicek lagi. Bagaimana kemampuan bayarnya? Jangan sampai kita tahu kebutuhannya, kita kasih, terus ternyata dia nggak mampu bayar. Nah, itu akan timbul sifat kita atau tugas kita seorang mahasiswa atau seorang konsultan atau seorang analis bahwa kita bisa menawarkan skema atau skim mana yang sebaiknya yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Karena harus win-win solution, harus simbiosis mutualis. Perbankan itu duitnya itu bukan duitnya bank, itu duitnya masyarakat yang mesti harus dikelola dengan baik. Harus hati-hati, konservatif begitu. Nah, ketika dia mengucurkan dana, harapannya ya dia bisa mendapatkan keuntungan dari kucuran dana tersebut. Ketika dia ngasih dana ke perusahaan, perusahaan tersebut jangan malah menjadi beban, malah menjadi kerepotan sendiri, jangan. Justru sebaliknya, harusnya bank memberikan pinjaman kepada konsumen atau kepada nasabah itu, perusahaan, organisasi atau nasabah tersebut itu bisa bangkit, bisa untung besar, bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah, sehingga dia bisa mengangsur pokok dan pokok dan bunganya. Nah, diharapkan dengan pinjaman tersebut mengungkit tingkat laba perusahaan. Nah, itu ngomongin simbiosis mutualis itu namanya. Dua-duanya oke. Nah, saya hari ini teman-teman sekalian ingin menyampaikan gabungan antara cash flow, antara arus kas begitu, dengan risiko investasi. Nah, kalau ngomongin risiko investasi, kemarin juga sudah kita pelajarin Bapak Ibu sekalian. Apa itu risikonya? Risiko investasi itu harus dinilai dengan metode apa? Payback period, dengan NPV, dengan present value atau PV, dengan profitabilitas indeks, dengan IRR. Nah, itu ternyata yang kemarin kita pelajari bukannya sudah selesai begitu aja. Masih kita manfaatkan, masih kita gunakan untuk mencapai analisis cash flow dengan risiko perusahaan. Nah, tentunya begini, teman-teman sekalian, kalau di dalam perekonomian, di dalam ekonomi itu ada namanya asumsi-asumsi. Di keuangan, manajemen keuangan juga harus ada asumsi juga, karena kalau tidak ada asumsi nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Contohnya begini, kalau di dalam ilmu ekonomi itu ada namanya ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Nah, kalau ngomongin ekonomi mikro itu berarti terkait dengan rumah tangganya konsumen dan rumah tangganya produsen. Saya yakin teman-teman sudah dapat lah pengantar ilmu ekonomi.
Nah, kalau ngomongin rumah tangganya konsumen dan rumah tangganya produsen, kalau konsumen, ngomongin konsumen pasti ada permintaan. Kalau ngomongin produsen berarti ada penawaran. Maunya konsumen kalau bisa semuanya gratis, harganya murah. Tapi maunya produsen, maunya harga setinggi langit. Nah, itu kan nggak bisa ketemu tuh dua orang ini. Makanya harus dipakai asumsi tadi. Nah, nanti dicari titik temunya atau titik equilibriumnya. Itu teman-teman sekalian. Saya mau kasih contoh gini, termasuk juga di ini, di keuangan. Di keuangan itu juga harus pakai asumsi gitu. Misal gini, kalau waktu perkuliahan perdana sebelum UTS kemarin kita ngomongin investasi, apa risiko investasi harus dinilai, itu berarti kemarin kan apa namanya apa namanya arus kasnya, cash flow-nya itu sudah otomatis ada. Misalnya begini, oh tahun pertama 100 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga berapa. Nah, kemarin kan kita nyari sendiri cash flow. Yang kemarin tuh, kas sementara itu cash flow namanya. Berarti Anda diminta mencari sendiri cash flow-nya, arus kasnya. Nah, cara mencari arus kasnya gimana ya kayak kemarin? Total penerimaan dikurangi total pengeluaran seperti apa? Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa setiap bulan, setiap tahun itu namanya cash flow. Nah, ada cash flow itu ada arus kas masuk, ada arus kas keluar, cash outflow dan cash inflow. Nah, di dalam keuangan itu tadi ketika ngomongin apa namanya asumsi-asumsi tadi, nah kalau tadi ekonomi mikro itu ada permintaan penawaran, di situ ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau di keuangan di sana ada apa asumsi bahwa begini, perekonomian yang ada di kita ini, arus kas yang ada di kita ini ditentukan asumsi-asumsi juga. Bagaimana kalau misalnya kemarin COVID selama 2 tahun, 3 tahun, wah itu pasti cash flow-nya amblek gitu. Amblek itu apa ya? Ambruk. Nah, terus lagi besok ini katanya resesi dunia nih tahun 2023. Wah, itu cash flow-nya juga mengkhawatirkan juga. Nah, itu namanya apa namanya? Pesimis. Nah, kalau optimis berarti besok nggak ada ini kok. COVID sudah hilang, sudah hapus. Terus lagi resesi dunia enggak kok gitu. Nah, ini optimis nih. Nah, ketika optimis berarti cash flow-nya oke. Berarti pasti tinggi tuh cash flow-nya. Nggak ada yang minus yang kayak kemarin gitu. Atau kayak mungkin kemarin yang tanggal 28 itu kan di DKI Jakarta, Tangerang seujung-ujungnya kan katanya ada badai gitu kan. Ada hujan, badai, harus siap-siap dan sebagainya. Ya alhamdulillahnya enggak gitu. Kalau misalnya itu terjadi itu berarti cash flow kita nanti akan berbahaya nih gitu. Atau mungkin orang sudah melakukan apa namanya WFH, udah pada online semua, udah pada kerja di rumah semua, khawatirnya terjadi badai gitu kan. Kemarin seru juga itu kata BMKG itu. Tapi alhamdulillahnya tidak gitu. Nah, tadi kalau di dalam ekonomi pengantar ekonomi mikro tadi harus ada asumsi, dia keuangan juga ada asumsi. Saya kasih contoh gini. Semoga sih sudah belajar. Kalau di mikro itu ada permintaan dan penawaran. Hukum permintaan itu gini katanya. Kalau harganya naik, berarti permintaan turun. Harganya naik, berarti permintaannya turun. Harganya naik, barang-barang dan jasa tersebut naik, berarti konsumen mau beli sedikit. Gitu. Kenapa? Karena harganya mahal. Sebaliknya kalau harganya turun, permintaan masyarakat tinggi. Yang beli banyak, yang minta banyak. Itu kata-kata ekonomi mikro. Nah, itu juga harus dengan asumsi. Asumsinya apa? Dengan tadi, apabila harga naik, permintaan turun. Apabila harga turun, permintaan naik dengan catatan ceteris paribus. Dengan catatan ceteris paribus tadi disebut asumsi. Maksudnya apa gitu? Maksudnya begini, ceteris paribus itu asumsinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu dianggap tetap atau konstan. Nah, kalau tidak ada asumsi itu, hukum itu tidak berlaku. Tadi katanya kalau harganya naik,
permintaannya turun. Itu nggak berlaku kalau tidak ada asumsi. Nah, sekarang saya kasih contoh satu. Misalnya harga HP Anda itu 2 juta. Harganya 2 juta. Terus lagi naik menjadi 2,5 juta. Gitu kan. Nah, berarti pasti Mas Hairul nggak beli dong. Mas Hairul itu mewakili konsumen seluruh dunia nih. Tetapi nggak akan berlaku itu kalau misalnya begini, tadi harga 2 juta menjadi 2,5 juta. Tidak dikunci, tidak diasumsi dengan faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan itu dianggap tetap. Nah, misalnya gaji Mas Hairul tadinya 10 juta, tiba-tiba menjadi 20 juta. Harga HP tadi dari 2 juta menjadi 2,5, ya tetap beli aja. Kenapa? Karena kemampuan pendapatan kita bertambah. Tidak dikunci dengan tadi ceteris paribus atau tetap tadi. Atau sebaliknya, kalau harganya tadi HP 2 juta menjadi 1,5 juta, mestinya Mas Khairul beli mestinya. Tapi nggak beli. Kenapa? Karena selera Mas Khairulnya berubah. Nggak selera lagi dengan HP tersebut. Walaupun murah, walaupun turun, nggak beli gitu. Makanya harus ada asumsi. Asumsinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap. Apa faktor-faktor yang memberi permintaan? Pendapatan. Pendapatannya tetap, itu bisa berlaku itu. Seleranya tetap, berarti bisa berlaku itu. Kalau harganya naik pasti nggak beli, harganya turun pasti beli gitu. Nah, di keuangan juga sama, ada asumsi. Tadi, kalau pas pesimis itu ragu. Tadi ada apa? COVID, ada resesi dunia, ada badai dan sebagainya. Nah, itu pasti asumsinya apa namanya? Cash flow-nya turun sedikit. Nah, kalau misalnya optimis, kalau optimis berarti ya pasti ya akan semangat, perkiraannya pasti tinggi, bagus begitu. Nah, itulah di dalam analisis keuangan namanya analisis sensitivitas namanya. Nah, apa itu analisis sensitivitas? Adalah mau kita lihat dari pergeseran asumsi nih, harga barang, jumlah unit, atau mungkin biaya variabel, biaya tetapnya berubah-berubah gitu. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi itu namanya analisis sensitivitas. Kita hitung maksudnya apa? Dengan kondisi arus kas yang ada, kalau misalnya tadi optimis, kalau misalnya normal, kalau misalnya pesimis seperti apa, nanti kita hitung satu persatu. Berapa besar gitu risikonya. Berapa besar risikonya itu yang akan kita ambil sebagai kesimpulan. Kalau semakin besar risikonya, tinggalkan. Nah, berarti tinggalkan itu milih yang lain, yang risikonya lebih kecil. Risiko tidak akan habis, risiko tidak akan hilang, tetapi diminimalisir saja. Nah, nanti saya kasih contoh soal nih teman-teman sekalian. Tapi saya nggak bawa tab, gimana caranya ini ya? Sebentar ya. Semoga sih bisa ini saya nih. Gimana ya, sebentar. Cara saya gimana ya? Dulu ya, sebentar ya. Saya kasih contohnya dulu nih. Cuma caranya aja nih gimana ini, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, saya buka ini dulu. Semoga bisa sebelahan gitu ini. Di sini mana ya? Oh, mana ya? Sebentar. Harusnya sebentar ya. Saya kasih ini dulu. Ini belum bisa saya kirim ini teman-teman sekalian. Ntar kalau sudah bisa saya kirim sekalian yang cash flow kemarin saya utang, masih utang nih. Di sini sini sebentar. Saya share.
Ini saya dikasih akses share ya. Udah ya. Udah, Pak. Layar saya bisa dilihat nggak ya? Sudah, Pak. Sudah Bisa, kelihatan, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, makasih. Saya langsung kasih contoh saja. Oh, boleh sambil dicatat. Nanti kita jawab bareng-bareng di sini. Contohnya begini, teman-teman sekalian. Proyek cash flow, sambil dicatat ya. Proyek cash flow dengan estimasi umur proyek 15 tahun dengan estimasi umur proyek 15 tahun dan diskon faktor sebesar 10%. Dengan kondisi sebagai berikut. Nah, sebagai berikutnya begini, ini keterangan, terus lagi sambil di ini ya teman-teman ya, sambil dicatat. Ini keterangan, terus ini adalah proyek A gitu, ini proyek A. Di sini ada lagi namanya proyek B. Nah, keterangannya apa gitu? Keterangannya adalah ini IO. IO itu adalah inisial outlets atau modal awal ya. IO itu modal awal atau initial outlets gitu. Di proyek A misalnya nih 20.000. Saya kasih ini dulu. Sambil dicatat ya teman-teman. Nanti biar langsung dapat. Proyek B-nya juga sama, 20.000. Terus lagi estimasi net cash flow-nya, estimasi NCF itu net cash flow, penerimaan bersih ya. Ini estimasi net cash flow-nya, kalau kondisinya dia, mana caranya nih, ini ya. Kalau kondisinya dia itu pesimis, itu tadi ngomongin asumsi. Kalau dia hilang. Koma depannya, Pak. Oke. Pakai petik atas. Kalau kondisinya pesimis, kalau kondisinya normal, terus kalau kondisinya optimis, apa yang terjadi gitu kan, atau bagaimana gitu. Nah, katanya kalau normal di proyek A itu net cash flow-nya 4.000. Di proyek B-nya sama, 4.000 juga katanya. Nah, bagaimana kalau pesimis? Pesimis itu tadi nggak yakin gitu. Nah, ketika nggak yakin, katanya dia hanya 3.000 proyek A. Nah, proyek B-nya misalnya 0. Nah, kalau optimis katanya dia 5.000 net cash flow-nya. Kalau proyek B-nya pada masa optimis agak tinggi nih, 8.000. Ini masih soal, nanti belum kita jawab. Nah, setelah ini teman-teman sekalian, berarti kita cari range-nya. Berapa range-nya gitu.
Semoga ini bisa kebaca ya. Nah, berapa range-nya adalah yang ini itu warna kuning, dikurangi dengan yang optimis, dikurangi dengan yang pesimis. Itu namanya range. Slide-nya nggak bergerak, Pak. Hah? Slide-nya nggak berubah. Nggak berubah ya? Ya. Bergerak, Pak. Berubah? Berubah? Mungkin sinyal Pak Yudi. Di sini berubah Pak Yudi. Oke. Berarti sabar, belum nyampe berarti Pak Yudi. Masih berenang, Pak. Oke. Kalimantan soalnya itu, Pak. Iya, Jauhan, iya. Pak, di Kalimantan. Terus keduanya perbandingan selisih antara optimis dengan pesimis itu berapa ya, tinggal pesimisnya berapa dikurangi dengan ya, optimisnya berapa dikurangi dengan pesimis, berarti ratio-nya 2000. Nah, ini salah nih, harusnya di sini 8000. Nah, proyek B-nya berapa? Ya sama kayak tadi modelnya. Pada masa optimis dikurangi pada masa cash flow-nya pada masa optimis. Pesimis berapa nih? Tetap 8000. Nah, kalau ngelihat ini masih soal teman-teman sekalian. Kalau ngelihat dari range-nya ini teman-teman sekalian bahwa gitu, kalau yang kecil angka yang kecil itu berarti menunjukkan risiko yang sedikit, yang kecil. Angka yang besar menunjukkan risiko yang besar. Nah, range-nya ini berarti kalau di A hanya 2000 dan B-nya adalah 8000, berarti bahwa proyek A itu lebih kecil risikonya daripada proyek B. Ya, ini sebesar itu tadi yang di dalam tabel. Apakah sudah selesai? Belum. Kita tadi akan mencari apa? Mencari NPV-nya. Ini kita cari NPV-nya, net present value-nya. Net present value yang mana gitu? Nah, net present value sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Mau kita cari nih di dalam soal tadi berapa? 10%, apalagi tadi? Lupa saya. 15 tahun itu umur proyeknya. Terus ini cash flow ya. Ini cash flow sebelum ke sana. Ini cash yang merah itu cash flow proyek A pada masa pesimis. Yang normal di proyek A 4000, yang warna kuning itu pada masa optimis cash flow-nya hanya 5000. Dan proyek B sama nih. Besarnya 4000, waktu optimis 8000, waktu pesimis nggak dapat apa-apa, nih nggak ada cash flow-nya gitu. Nah, ini akan kita cari NPV-nya teman-teman sekalian. Nah, mana yang mau dicari? Yang mau dicari NPV-nya, yang pertama adalah NPV proyek apa nih? Proyek B, cara nulisnya. Berarti NPV-nya proyek A dulu, jangan B. Proyek A, NPV proyek A pada cash flow apa pertama? Pesimis. Terus yang kedua, sini ya, mencari NPV juga sini. Ini saya saya copy aja. Mencari NPV proyek B gitu. Ini ganti B nih. Ada cash flow pesimis.
Yang ketiga adalah mencari NPV jangan proyek ABC tapi normal. NPV normal. Sampai dicatat teman-teman sekalian. Yang keempat adalah mencari sama tadi ini. NPV proyek A pada cash flow optimis. Yang terakhir ini pada proyek B-nya. Ini proyek B. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencarinya gitu. Teman-teman sekalian, cara mencarinya tadi katanya untuk mencari NPV itu nomor 1 ya. Untuk mencari NPV itu adalah PV apa? Kayak PV cash flow dikurangi mana nih? Dikurangi dengan PV investasi. PV investasi tadi berapa? IO tadi teman-teman sekalian. IO itu adalah initial outlay atau investasi awal. Ini sarjana desa apa-apa nih? Sebentar teman-teman sekalian. Biasanya udah ini lagi apa? Ada asesor tadi. Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf nih. Ada teman sahabat saya nih, sebentar. Ya Pak. Oke Pak, siap Pak. Saya lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara mencarinya tadi? Lupa tadi. Mencarinya adalah enggak ada tadi, mana tadi yang udah saya tulis tadi. Mana tadi? Belum ditulis. Berarti cara mencarinya adalah apa tadi? PV PV cash flow dikurangi, tadi perasaan sudah nulis ya? PVO, iya Pak, tadi dihapus. Dikurangi dengan apa nih? Sebentar, saya lihat nyontek dulu sini. Dikurangi PV investasi. Ini nih teman-teman sekalian. Nah tadi kan gini,
umur ekonomisnya tadi kan berarti harus dicari dulu cash flow-nya, cara mencari PV cash flow itu ya. Hilang lagi nih. Cara mencari PV cash flow itu adalah cash flow yang terjadi pada pesimis, pada normal, pada optimis tadi dikalikan gitu, dikalikan PV apa ya? PV yang diskon faktor, apa namanya? PV diskon faktor, PVDF dikalikan gitu, PV diskon faktor 10% ya, selama ini saya ngomong ini sambil dicatat, PV diskon faktor 10% selama atau N-nya N 15 tahun gitu. Ini terus dikurangi, jangan dikurung, dikurangi investasi awal. Ini PV investasi dikurangi IO atau inisial ya, inisial outlay atau investasi awal. Kata dulu. Nah, untuk mencari PV diskon faktor 10% selama 15 tahun gimana? Soalnya tadi kan secara berapa? 10% diskon faktor 15 tahun gitu. Berarti teman-teman sekalian, Anda harus cari. Ini kita manualkan dulu nih. Ini kita manualkan ini. Bagaimana memanualkannya? Satu kemarin, satu gitu, rumusnya satu dibagi satu dibagi nih, langsung gini aja nih. Satu dibagi yang kemarin teman-teman sudah nyari. 1.I ya. Sama dengan berapa? Sama dengan mana ini sama dengan? Sama dengan berapa? Bilang lagi. Itu sama dengan berapa? Ini harusnya di tengah, ini gimana caranya nih? Center, Pak. Yang sebelahnya huruf itu 2. Ini gini ya, saya nggak tahu nih gimana menengahinnya Ya, nih. Pak. Mix center harusnya udah dapet nih. Yang mana Mas? Ya, itu diklik, Pak. Klik dulu. Klik. Tapi nggak bisa tengah-tengah. Enggak, geser sebelah kiri, Pak. Itu yang Ini? Ya. Oke. Nah, kalau satu gitu, 1 dibagi 1.I, 1 dibagi 1, I-nya berapa? 10 tadi. Nah, minta tolong nih, 1 dibagi 1.10 itu dapatnya berapa? 0,1, Pak. Berapa? 0,1. 0, coba dicari yang pas. 0, berapa gitu deh kalau salah. Apa 0,1 persis ada komanya nggak? Kayaknya ada koma-komanya. Nah, saya sambil ngitung juga. Mana tadi nih? Kalkulator saya nih. 1 dibagi 1.10 0,9090. 0, berapa tadi? 9090. Nah, gitu teman-teman sekalian. Sama dengan tadi gini, 1 dibagi 1.10 sama dengan pertama itu ini. Sama dengan kedua berapa, sama dengan ketiga berapa, keempat berapa, sampai 15 tahun. Baterainya habis nih, sebentar.
Nah, teman-teman hitung itu. 1 dibagi 1 titik berapa tadi? 10 sama dengan pertama. Nah, itu berapa tuh? Sama dengan pertama 0,9090. 9090. Nah, sama dengan kedua berapa, Pak? Minta tolong. Kalau saya dapatnya 0,826 8624. Nah, gitu ya. Sama ya. Nah, ini sampai 15 tahun. Ini tahun pertama. Nah, terus tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, bla 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 sampai 15 tahun. Saya minta tolong ini berapa, berapa. Terus nanti terakhirnya itu nanti dijumlahkan. Sini ada berapa? Izin Pak, yang tahap kedua tadi cara menghitung bagaimana Pak? Ini aja 1 dibagi 1,10 sama dengan berapa? Terus pencet lagi sama dengan 0,9090 yang pertama Pak. pencet lagi sama dengan. Oh, sama dengan lagi Pak. Oke. Dapat 0,8 enggak? Halo? 0,84644. Oke. Nah, berarti Bapak mencetnya sampai 15 kali ya. Kalau tadi udah 2 tinggal 13 kali lagi. Setiap angka dimasukkan ke sini, dijumlahkan nanti berapa? Di sini, jumlahnya berapa? Bukan ini, yang di sini dijumlahkan. Nih. Nah, saya minta tolong. Kalau sudah ada yang dapat, sampaikan. Koma 6 Pak. Berapa? 7,6061. Oke. Nah, kalau ini udah ketemu, 7, sorry. 7,6. Kok 76 lagi sih gimana nih? 7. Gimana caranya nih? 7,6. 7,6061. Iya Pak. Pakainya titik Pak, jangan koma Pak. Oh, jangan gitu ya. 7 aja gitu ya. Oke. 7 Titik. 061. Oke. Dibulatin ini, aduh ampun bener nih. Jadi Oke. dari 1 sampai 15 tadi dijumlahkan akhirnya Pak. Dijumlahkan. Betul. Oke. Dijumlahkan, dapatnya berapa? Setelah ketemu, bisa dibayangkan kalau salah ngejumlahin deh. Saya yakin enggak lah ya. Berarti 76,61 tadi berapa? Cash flow kita pada masa yang pertama itu apa? Pesimis.
Pada pesimis berapa? 3.000 yang warna merah. Berarti 3.000 gitu ya. Dikalikan yang barusan kita hitung tadi 7,6,6061 itu sama dengan berapa nih? Berarti asum gitu ya. Ini dikalikan ini dapatnya 22.818. Dikurangi apa tadi katanya? Mana rumusnya tadi? Ini. Ini yang hijau ini cash flow PV dengan diskon faktor 10% pada 15 tahun dapatnya ini dikurangi initial outlast. IO-nya tadi berapa tadi IO-nya? 20.000. 20.000. Dikurangi 20.000. Ini nggak tahu dapat berapa ini. 2.000 sekian. Ini belum selesai teman-teman sekalian ya. Mana sih kok malah ke sini? Ini dikurangi ini. Tadi rumusnya kan begitu. Dapat 2.818. Oke ya, selesai ya. Satu nih. Yang satu ini jawabannya ini. Yang 22.816 itu hasil ini Pak, hasil 3.000. Dari 3.000 kan tadi gini, apa namanya, cash flow pesimisnya 3.000 proyek A. Ya 3.000 kalikan tadi diskon faktor 10% selama 15 tahun sudah kita cari tadi dapat 7,60. Ya, Pak. Nah ini dikalikan, ini 3.000 kalikan 7, sekian, dapatnya ini. Katanya dikurangi initial outlast, dikurangi investasi awal, dapatnya ini 2818. Ya, Pak, siap. Nah, kalau nomor 1 sudah selesai, nomor 2 pasti nggak menjadi masalah sampai nomor 5. Karena ini sudah ketemu 76061. Nah, silakan dihitung yang nomor 2 dan sebagainya. Saya bikinkan lagi apa namanya hasil akumulasi dari perhitungan Anda nanti. Oke, Pak. Izin Oke. Pak, Ya, kelas selanjutnya sudah menunggu Pak. Ibu Wahyu Fitriani Pak. Iya betul. Sorry. Sekali, Pak. Minta tolong ini ya, teman-teman udah di itu ya, sudah Pak, dicatat ya. Nah ini nanti tinggal ini aja, coba dicari. Nanti saya bikinkan lagi satu tabel kayak begini yang tadi kita kerjakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita cari 1, 2, 3, 4, 5, nanti akan ketemu seperti ini juga, baru kita ambil keputusan. Mana yang risiko lebih besar kita tinggalkan, risiko yang kecil kita ambil. Itu teman-teman sekalian. Itu hubungan arus kas dengan risiko investasi. Dengan asumsi tadi. Pesimis, optimis, normal. Itu namanya analisis sensitivitas. Besok masih seru lagi nih, masih lebih seru lagi karena kita lihat bukan hanya setahun, tapi beberapa tahun dan arus kasnya berbeda-beda. Kayak yang pertama perkuliahan perdana persis begitu. Oke, teman-teman sekalian. Untuk presensinya sepertinya belum dibuka, Pak. Iya, saya baru nyampe banget tadi. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti saya buka sampai jam 10 ya. Jam 10, 20. Oke, siap Pak. Siap. Jam 10 nanti silahkan teman-teman apa namanya join. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa kita sudahi. Semoga selalu tetap semangat, selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dev ya. Siap Pak.